Kita akan segera memulai seluruh rangkaian acara kita. Saya mohon kesediaan keluarga, selain pengantin dan orang tua, untuk boleh mengambil tempat dalam gedung gereja. Pertama-tama saya menyapa Bapak Ibu sekalian, keluarga besar yang berbahagia, keluarga besar Bapak Yohanes Bella dan keluarga besar Bapak Luther Toban. Selamat siang dan shalom. Kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh berjumpa dalam suasana sukacita. Kita boleh menghentar anak, saudara, adik kekasih menuju dalam rumah Tuhan untuk mempersembahkan nikah kudus mereka. Ya, adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada siang hari ini, pembukaannya sedang berlangsung. Yang kedua adalah prosesi masuknya pengantin ke dalam gedung gereja, dan yang ketiga adalah ibadah. Yang keempat adalah sambutan dari BPMJ. Yang kelima adalah sesi foto dengan orang tua majelis pendeta, dan yang terakhir adalah penutup. Jemaat Tuhan, hari ini Sabtu 10 April 2021 pukul 11 siang kita berkumpul dalam suasana sukacita mengantar sepasang kekasih Ferdian Tomasa dan Krista Bella yang akan mengucapkan janji untuk saling setia di hadapan Tuhan dan jemaat melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Dengan penuh syukur kita datang menghadap Tuhan dan memohon berkat-Nya atas hidup baru dalam nikah kudus yang akan dijalani oleh kedua saudara kekasih. Mari kita menyambut kedua mempelai beserta keluarga yang akan memasuki rumah Tuhan. Dengan langkah pasti, diiringi oleh dayang-dayang kecil, Saudara Ferdi dan Ista melangkah menuju ibadah. Dihantar oleh keluarga, orang tua kekasih, ayah dan ibu, dan saudara-saudara.
lagi saya menyapa Bapak Ibu. Selamat siang dan shalom. Kita akan segera masuk dalam ibadah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mohon Bapak Ibu yang membawa HP agar HP-nya di silent atau dinonaktifkan agar tidak mengganggu kita dalam ibadah. Kemudian kami juga mohon perhatian untuk anak-anak yang ada di balkon. Bisakah untuk duduk manis dan tidak berjalan di atas balkon? Keluarga yang masih ada di luar, segera mengambil tempat dan kita akan segera memulai ibadah kita. Saya jemput pengantin, orang tua dan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sungguh agung Allah Bapa. Ia ciptakan insan berpasang-pasangan yang sepadan. Dalam penggembaraan mencari cinta sejati, Roh Kudus memberi hikmat, menuntun menemukan belahan jiwa. Saat ini pun, melalui orang tua dan keluarga besar, Allah hendak meneguhkan ikatan janji suci, membentuk mereka menjadi keluarga Kristen yang beriman dan akan memberkati dan menyempurnakan cinta sepasang kekasih sepanjang pengembaraan kehidupan. Dialah Allah yang mengawali cinta dan akan terus menyempurnakan cinta hingga pada akhirnya untuk satu rencana indah di masa depan. Mari kita menyatakan kesediaan untuk beribadah kepada Allah. Kita memuji Tuhan dengan pujian, semua baik.
ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Mari memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2. Kita akan mengangkat litani pujian bagi Allah. Saya mempersilahkan mempelai untuk memegang mic. Sebentar ada bagiannya. Inilah kedua kekasih kita, Ferdian Tomasa dan Kristabella, yang telah dipautkan cintanya oleh kasih karunia ilahi. Tuhanlah yang telah mempertemukan, mempersatukan, bahkan mengaruniakan kuasa atas segala ciptaannya. Firman-Nya dalam Mazmur 128 ayat 1-4 menyatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang tidak menurut jalan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mari kita puji Tuhan dari PKJ 289 bait 1 dan 3.
dengan membaca firman Tuhan untuk menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga baru. Bahkan kita semua yang boleh hadir pada saat ini. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan hidup berdasarkan firman-Mu, kami yakin ya Tuhan bahwa hidup kami akan diberkati dan segala harapan kami akan kami gapai dalam kasih Tuhan. Itulah sebabnya ya Allah, di dalam mengawali rumah tangga baru bagi kedua mempelai saudara Ferry dan Ista hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi dasar yang kokoh dan teguh bagi rumah tangga baru ini, bahkan bagi kami semua. Hamba-Mu yang Engkau telah utus untuk memberitakan firman-Mu hari ini, kuasailah ya Roh Kudus, sehingga semua umat-Mu dan terkhusus kedua mempelai menerima dengan limpahan syukur untuk terus berpegang pada firman-Mu dalam sepanjang kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya baca dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kedua mempelai dan segenap sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila kita hidup berdasarkan firman Tuhan, mempraktekkannya sepanjang hidup kita. Amin. Tema renungan kita atau judul renungan kita hari ini, rahasia mengungkap rahasia. Agak-agak filosof ya, tapi mudah-mudahan ini menarik karena kita akan berbicara hari ini tentang rahasia besar, supaya Ista dan Ferdi setiap ada sedikit rahasia, ingatlah momen khusus hari ini di pernikahanmu.
kita berbicara tentang rahasia. Siapa di antara Bapak Ibu yang masih ingat nats bacaannya waktu menikah dulu? Angkat tangan yang masih ingat. Ibu pendeta, puji Tuhan. Namanya pendeta, Bapak Selin ditanya, sudah lupa ya Bapak Selin. Tapi saya juga lupa, Pak Pendeta masih ingat ya? Sudah tidak ingat juga. Nah, ini yang saya mau buat sehingga Ista dan Ferdi tidak pernah melupakan Efesus 5 ayat 22 sampai 33 dari judul Rahasia Mengungkapkan Rahasia. Nah, tapi pertama-tama sebelum saya lanjutkan khotbah, terima kasih Tuhan, mamanya Ferdi, Tanta boleh duduk hari ini. Jam 10 tadi malam kami tinggalkan di klinik, masih terbaring di klinik, dan luar biasa Tuhan Maha Pengasih. Ya Tanta, Tuhan Maha Baik. Nah, mensyukuri berkat Tuhan, mari kita menghayati kebenaran firman-Nya pada hari ini. Mengapa rahasia bisa mengungkap rahasia? Nah, kita tahu atau kita harus tahu lebih dahulu rahasia apa yang kita mau ungkap hari ini. Rahasia itu besar. Di ayatnya yang ke-32 ya. Ista boleh ikuti juga di situ ayat 32. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi mengapa kita harus tahu rahasianya untuk mengungkapkan rahasia besar ini, rahasia tentang ada hubungan antara Kristus dan jemaat yang sesungguhnya sangat bisa dijelaskan. Karena kalau rahasia ini terus menjadi rahasia bagi orang Kristen, akan selalu ada namanya Kristen KTP. Hanya namanya Kristen tetapi tidak ada wujudnya, tidak ada buktinya. Apalagi kalau dikatakan rumah tangga Kristen, maka yang menjadi ciri khas rumah tangga itu adalah kekristenannya. Ista dan Ferdi hari ini mengawali rumah tangga Kristen itu. Maka kita harus tahu bagaimana caranya mengungkapkan rahasia besar itu sehingga rumah tangga Ferdi dan Ista sungguh-sungguh disebut rumah tangga Kristen. Nah, bagaimana cara mengungkap rahasia itu? Rasul Paulus menggunakan pengumpamaan yang sangat dekat kepada kita. Hubungan antara suami dan istri. Bahwa rahasia besar tentang hubungan Kristus dan jemaat bisa diungkapkan melalui hubungan atau pertalian suami dan istri. Kita lihat di ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Jadi rahasia pertama untuk mengungkapkan rahasia besar itu, bagaimana harusnya hubungan antara jemaat dengan Kristus, sangat mudah bagi seorang istri untuk melakukannya. Kalau dia sudah sungguh-sungguh menjadi istri seorang Kristen yang benar. Caranya tunduk kepada suami. Tapi tidak titik di situ. Bayangkan ada 3 ayat, tidak ada titiknya, semua komanya. Kadang laki-laki menyerang, atau Ferdi nanti kalau mulai-mulai Ista ma protes, ingat kok itu Efesus pasal 5 ayat 22 Ista. Apa bunyinya di sana? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Stop, titik di situ. Ista tunduk. Tidak ya, karena masih koma. Masih ada lanjutannya. Karena suami
adalah kepala istri. Oh, dibilang Ferdi, coba suami adalah kepala istri, ya memang kau harus tunduk, Ista. Belum, Ferdi, masih lanjut lagi, Ferdi, sabar. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi saya tunduk kepada Pak Pendeta sebagai suami saya karena dia sudah boleh menunjukkan sosok sebagai seorang kepala keluarga. Tapi kadang saya juga ngomel. Pada saat mana? Kalau dia tiba-tiba emosinya naik tanpa lihat siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau dia sudah ngomel, saya main belakang. Saya ngomel juga di belakang, tapi tidak berani di mukanya. Nanti, tapi ngomelnya tidak sampai berefek yang parah ya. Tapi apa ukuran untuk tunduk kepada suami? Ini harus dikuasai benar, harus disadari semua oleh para suami yang hadir hari ini. Jadi kita juga sementara mengevaluasi, kenapa istri saya banyak-banyak melawan? Jangan-jangan saya belum sama seperti Kristus. Itu. Tanya diri bapak-bapak, kalau suami masih melawan-melawan, jangan-jangan saya belum sama seperti Kristus. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini intinya. Kristus menyelamatkan tubuh. Maka seorang sosok suami misinya harus selalu menyelamatkan rumah tangganya. Kalau ada suami yang malas kerja, apakah itu cara menyelamatkan keluarganya? Tentu tidak. Anaknya mau makan apa? Anaknya mau sekolah bagaimana? Kehancuran yang ada, bukan menyelamatkan keluarganya. Rahasia bagi suami untuk mengerti hubungan antara Kristus dengan jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Apa cara Yesus menunjukkan kasihnya kepada jemaat? Dikatakan pertama-tama Yesus menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini cara Yesus menyucikan umatnya dengan air dan firman. Air baptisan kita mendapat tanda saya orang Kristen. Dengan firman kita bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang benar tentang Allah. Sesudah itu lalu Kristus menguduskan jemaatnya dengan cara apa? Salib masih terpancang, menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk menunjukkan kasih kepada umat. Jadi ukuran seorang suami menunjukkan cintanya, menunjukkan kasihnya kepada istrinya adalah bahkan sampai mempertaruhkan nyawa untuk membuktikan cinta, membuktikan kasih. Nah, pada saat istri dengan cara mengasihi suami, tunduk kepada suami untuk ingat tunduk kepada Kristus, ia sedang menghayati bagaimana hubungan saya yang sebenarnya dengan Tuhan. Kalau istri masih pabali-bali, berarti istri ini, orang ini belum tunduk seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Sama halnya dengan suami. Ukuran kita untuk menunjukkan kasih kepada Kristus, kalau masih ada di dalam hati saya sedikit menomorduakan kepentingan keluarga saya, istri saya, masih diri saya yang saya tonjolkan, masih dipertanyakan juga bagaimana kasihmu kepada Tuhanmu Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Nah, hari ini Ferdi akan secara pribadi mengaku melalui peneguhan Sidi bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya secara pribadinya. Maka apa yang akan diakui ini pertama-tama, ini rahasianya akan diketahui bagaimana Ferdi sudah sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan pada saat Ferdi sudah menjadi suami yang terbaik bagi Ista. Nah, semoga masing-masing istri yang hadir hari ini, masing-masing suami yang hadir hari ini, dalam melakukan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh,
rahasia besar, yakni hubungan Kristus dengan jemaatnya, kita boleh ungkapkan. Jadi Ferdi dan Ista harus satu-satu mengatakan, jangan ada rahasia di antara kita. Tetapi kita sudah mengetahui rahasia kehidupan kekal, dan mari menjadikan apa yang sudah ketahuan hari ini, rahasianya menjadi istri yang baik, rahasianya menjadi suami yang baik, yang takut kepada Tuhan, maka rumah tanggamu akan bahagia. Orang bilang kunci kebahagiaan adalah jangan menuntut kebahagiaan dari pasanganmu, tetapi berilah kebahagiaan kepada pasanganmu. Yesus telah memberi dahulu kebahagiaan kekal bagi kita, maka kita akan memberikannya kepada Tuhan kita. Demikian juga Ista dan Ferdi. Mari masing-masing membahagiakan pasanganmu, pasti kebahagiaan itu akan dialami sepanjang Tuhan memperkenankan kalian untuk hidup bersama. Jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik. Nikmati rahasia kasih Tuhan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita masuk dalam peneguhan sidi untuk Saudara Ferdianto. Sebagaimana telah diwartakan pada ibadah hari Minggu 2 minggu berturut-turut, bahwa akan dilaksanakan pelayanan peneguhan sidi bagi Saudara Ferdianto Massa. Tidak ada hal-hal yang menghalangi rencana tersebut, maka akan dilaksanakan hari ini dalam perkenanan Tuhan. Sebab itu bagi kita semua dan terutama bagi Saudara Ferdi, perlu untuk mengetahui dan mempelajari kembali serta menghayati ulang tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang semua anggota sidi jemaat. Ada 3. Yang pertama, membangun, membaharui, dan memelihara keutuhan gereja. Kedua, menyaksikan dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk. Yang ketiga, melayani sesama dan seluruh ciptaan demi keutuhan ciptaan Allah, perdamaian, dan keadilan. Tugas tanggung jawab ini serta wewenang akan dapat dilaksanakan dengan mendayagunakan semua karunia atau talenta yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing dan juga terkhusus kepada Ferdi. Sebagaimana ditegaskan dalam Lukas pasal 12 ayat 8 sampai 9. Bunyinya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Juga dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Juga dalam Ibrani 10 ayat 26 dikatakan demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dan di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berdasarkan terang dan tuntunan firman Tuhan tersebut, maka Saudara Ferdi akan menyatakan pengakuan percaya dan janjinya di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya. Saudara Ferdi, saya persilahkan berdiri.
Supaya lebih nyata lagi bagi kita semua bahwa saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka saudara hendaklah menjawab secara jujur, tulus, dan ikhlas di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saya bacakan sekaligus 4, baru Ferdi menjawab. 1. Apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara mengaku dan bersedia untuk setia pada pengakuan iman ini dan bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk mengikuti Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamatmu? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk menyampaikan berita keselamatan ini baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan? Yang keempat, apakah saudara berjanji untuk ikut serta mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan pendalaman Alkitab, serta rajin dan tekun terlibat dalam pembangunan jemaat Tuhan? Saudara Ferdianto Massa, apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Tuhan kiranya menolongmu agar pengakuan, percaya, dan janjimu tidak sia-sia. Saya persilakan Ferdi untuk bertelut. Menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Mari silakan berdiri. Baik. Kita akan masuk dalam prosesi peneguhan pemberkatan nikah. Maka kedua mempelai saya mempersilahkan datang ke meja lilin ini untuk menyalakan lilin pribadi masing-masing untuk menjadi simbol bahwa kalian adalah dua pribadi yang datang kepada Tuhan untuk dipersatukan. Silakan kembali ke tempat duduk. Saya mempersilakan kedua mempelai untuk boleh duduk kembali. Marilah bersama kita mendengarkan penjelasan arti pernikahan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat 4 sampai 5, jawab Yesus,
Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalimat meninggalkan ayahnya dan ibunya menunjukkan kemandirian pasangan yang menikah. Tadinya merupakan bagian dari tanggung jawab keluarga dan orang tua masing-masing, kini hidup dalam tanggung jawab keluarga baru. Namun tidak berarti putus hubungan dengan orang tua, sebab proses meninggalkan ini adalah proses terbuka dan direstui oleh masing-masing orang tua. Kalimat bersatu dengan artinya hidup bersama-sama. Kebersamaan ini bagaikan dua helai kertas yang direkatkan dengan lem yang kuat. Usaha untuk melepaskan yang satu akan menghancurkan keduanya. Dalam pernikahan Kristen, lem yang kuat ini adalah kasih yang menjadi dasar rumah tangga. Dan kalimat menjadi satu daging artinya mengalami kesatuan yang paling intim secara rohani dan jasmani. Di dalamnya pasangan saling memberi dan saling menerima, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga pikirannya, sukacitanya, pergumulannya, kegagalannya, dan keberhasilannya. Dengarkanlah amanat nikah Kristen. Hendaklah saudara berdua melaksanakan dengan penuh tanggung jawab amanat nikah Kristen ini sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah suami istri setia dan saling menolong sebagai satu kesatuan tubuh seperti ada antara Kristus dan jemaatnya. Tadi kita sudah dengar dalam khotbah, yaitu istri tunduk terhadap suami selaku kepala keluarga seperti jemaat tunduk kepada Kristus sang kepala gereja. Dan suami wajib mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri, seperti Kristus juga mengasihi jemaat. Yang kedua, dalam pernikahan Allah menyerahkan tanggung jawab, yakni membentuk keluarga. Bila kelak Allah mengaruniakan anak atau anak-anak dalam rumah tanggamu, hendaklah suami istri secara bersama mendidik anak-anak ini dalam pengenalan, ketaatan, dan takut akan Allah. Dengan demikian suami istri menjadi berkat bagi keluarga dan bagi masyarakat dan bagi kemuliaan nama Kristus. Yang ketiga, hendaklah suami menjadi persekutuan yang benar secara jasmani dan rohani, mengasihi Allah dalam ketekunan dan keesaan iman. Suami istri wajib hidup dalam kasih dan kesetiaan di tengah persekutuan, pekerjaan, dan pergaulan sehari-hari, sehingga suami istri menjadi contoh dalam masyarakat dan persekutuan jemaat. Sehati dan sepikir, teguh dan tabah di tengah pencobaan hidup, sehingga persekutuan antara suami istri mencerminkan Kristus, persekutuan antara Kristus dan jemaatnya. Saya mempersilahkan kedua mempelai untuk berdiri dan berjabat tangan. Mic-nya boleh dipegang, Ista. Ya. Saudara Ferdianto Massa, apakah engkau mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah mengambil saudari Kristabella yang tangan kanannya engkau pegang menjadi istrimu, bahwa engkau tidak akan meninggalkan dia, bahwa engkau hendak mengasihi dia dalam suka dan duka, dan hendak menjaga dia sebagaimana seorang suami yang setia dan beriman harus berbuat kepada istrinya? Saudara Ferdianto Massa, apakah jawab saudara? Saya Ferdianto Massa mulai saat ini menerima engkau Kristabella sebagai istriku. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dikala sehat ataupun sakit. Saya mau mencintaimu dan menghormatimu engkau sepanjang hidup. Demikian janji saya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudari Kristabella, apakah engkau mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya
bahwa engkau telah mengambil saudara Ferdian Tomasa yang tangan kanannya engkau pegang menjadi suamimu, bahwa engkau tidak akan meninggalkan dia, bahwa engkau hendak mengasihi dia dalam suka dan duka, dan hendak melayani dia sebagaimana seorang istri yang setia dan beriman harus melayani suaminya. Saudari Kristabella, apakah jawab saudari? Saya, Kristabella, mulai saat ini menerima engkau, Ferdian Tomasa, sebagai suamiku. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dikala sehat ataupun sakit. Saya mau mencintai dan menghormati engkau sepanjang hidup. Demikian janji saya di hadapan Tuhan dan jemaat. Tuhan kiranya menolongmu agar Ferdi dan Ista akan teguh dalam pengakuan dan janji, serta apa yang kalian ucapkan saat ini tidak sia-sia. Maju sedikit. Masih jabat tangan. Ferdianto Massa dan Kristabella, sesuai dengan janji dan pengakuan saudara berdua, maka saya meneguhkan nikah saudara berdua dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kedua mempelai yang saya kasihi dalam Tuhan, ingat dan taruh dalam ingatanmu firman Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayat 9. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhanlah yang membawa saudara berdua dalam pernikahan ini, maka dialah juga yang akan berkenan memberkati. Karena itu bertelutlah di hadapannya, arahkanlah seluruh hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Jemaat saya persilakan berdiri, pujian Mazmur 134 bait 3. Allah Bapa pohon segala rahmat, oleh anugerah-Nya telah memanggil kamu dalam perkawinan kudus ini. Kiranya mengikat kamu dengan kasih dan setia yang benar dan mengaruniakan kepadamu segala berkat-Nya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita akan masuk dalam prosesi pemasangan cincin yang membawa. Mari. Ita.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan juga Ferdi, Ista, lihatlah bahwa cincin ini bentuknya bulat dan dia terbuat dari emas murni, menjadi lambang kemurnian dan kebulatan tekad saudara berdua untuk membangun cinta kasih dalam pernikahan yang suci ini. Sama seperti cincin ini tidak ada ujungnya, maka demikianlah juga kiranya saudara berdua tidak akan pernah mengakhiri pernikahan ini kecuali maut yang memisahkan. Ferdi, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu. Bicara dulu. Ista, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Ista, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu. Ferdi, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Bahwa Ferdi dan Ista telah dipersatukan sebagai suami istri Kristen, maka kalian akan berupaya menanggalkan keegoan masing-masing ditandai dengan mematikan lilin pribadi masing-masing. Mari, silakan. Silakan dimatikan. Dan bahwa kalian akan menjadi rumah tangga Kristen yang menjadi garam dan terang di dalam dunia ini, maka biarlah cahaya kasih Kristus itu terus kalian pancarkan melalui rumah tanggamu. Kalian simbolkan dengan menyalakan lilin rumah tangga ini. Silakan kembali ke tempat. Dan sebagai bukti kalian berdua telah menerima seutuhnya dan berjanji saling mengasihi, akan ditunjukkan dengan kerelaan masing-masing memberi tempat kehormatan bagi pasanganmu. Silakan bertukar tempat. Rahasia telah terungkap, maka demikian jugalah tidak boleh lagi ada rahasia dari Ista kepada Ferdi, Ferdi kepada Ista. Itu akan disimbolkan dengan membuka cadar sebagai simbol bahwa semua telah ada keterbukaan antara kalian satu kepada yang lain. Silakan berhadapan.
Dan pelan-pelan Ferdi memperlakukan istrimu dengan penuh cinta kasih. Belum rapi Ferdi, yang rapi. Saya tidak mau melanjutkan kalau belum rapi. Pokoknya sampai rapi, kita tidak pulang kalau tidak rapi. Oh, sudah bagus ya, saya kira belum rapi. Sudah, ya. Baik, inilah wujud cinta kasih Ferdi untuk istrinya. Karena kalau bukan kamu yang permak dia, siapa lagi? Kan mulai hari ini mamanya sudah serahkan. Tunjukkanlah yang terbaik yang selama ini Ferdi sudah rancang. Saya akan memperlakukannya dengan penuh cinta kasih. Silakan buktikan itu Ferdi. Entah bagaimana caranya, saya tidak tahu. Katanya jangan cepat-cepat Ferdi. Ya, lama-lama katanya. Puji Tuhan. Baik, saya mempersilakan majelis gereja untuk menyerahkan bukti bahwa mereka telah dinikahkan di gereja ini, dan terlebih menyerahkan Alkitab. Silakan. Saudara Ferdi dan Saudari Ista yang saya kasihi dalam Tuhan, pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati di hadapan Allah melalui jemaatnya di sini. Maka peliharalah hidup pernikahan saudara dengan pertolongan kekuatan Tuhan. Suka dan duka, sedih dan gembira, laluilah bersama dalam kesetiaan. Terimalah firman Tuhan ini. Jadikanlah sebagai pelita bagi langkah dan terang dalam perjalanan kehidupan rumah tangga saudara berdua. Berdua menerimanya Ferdi, ya. Terimalah juga surat nikah ini sebagai tanda nikah saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati. Terima kasih Bapak Penatua. Ferdi dan Ista, ingatlah selalu akan firman Tuhan yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan sebagai tanda hormat kalian berdua, kalian telah dibimbing, dijaga, dipelihara oleh kedua orang tua masing-masing, hingga boleh ada di tahap ini hari ini. Itu karena bukti cinta kasih orang tua kalian. Mari menunjukkan rasa hormat dan kasihmu kepada orang tua kalian. Sebut namaku.
air mata bahagia ini tidak akan pernah sia-sia. Rahasianya telah kita tahu, kasih Kristus akan menyempurnakan segalanya. Sebagai anak, kita tidak pernah akan mampu membalas kebaikan orang tua, namun dengan menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh membanggakan kedua orang tua, keempat orang tua, itulah kado terindah bagi para orang tua kita hari ini. Saudara Ferdi dan Ista, saya mempersilahkan untuk menghadap ke sidang jemaat dan tunjukkan cincin pernikahan sebagai bukti kalian telah dipersatukan hari ini dalam cinta kasih Tuhan. Mana cincinnya? Ya. Sidang jemaat Tuhan, inilah anggota jemaat baru, keluarga yang baru, rumah tangga Ferdianto dan Krista. Kiranya dengan tuntunan kita menopang mereka menjadi keluarga Kristen yang sungguh-sungguh menjadi saksi di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan Ferdi bersama Ista, terimalah dan libatkanlah dirimu di tengah-tengah persekutuan ini sebagai rekan sekerja Allah untuk mewujudkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mempersilakan kembali menghadap ke mimbar dan kedua mempelai dipersilakan duduk. Sungguh luar biasa berkat Tuhan kita alami hari ini, Bapak Ibu. Mari kita nyatakan rasa syukur kita melalui persembahan kita. Tersedia 2 pundi untuk persembahan khusus dan persembahan umum. Namun karena kita masih dalam masa pandemi COVID, maka kita akan membawa persembahan secara bergantian. Yang akan maju lebih dahulu adalah Ray nomor 1 dan Ray yang ketiga ini. Sesudah selesai baru Ray kedua dan Ray keempat akan maju secara berbaris. Membawa persembahan syukur, mari kita nyanyikan NKB nomor 133 bait 1 dan 3. Akan keluar dari sebelah kanan Bapak Ibu, masuk ke sebelah kiri. Kembali. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah.
kedua mempelai, para orang tua dan segenap sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat doa syukur dan doa syafaat kita berdoa. Tuhan, sungguh tak terkira pengasihan dan penyertaan-Mu, perlindungan dan pertolongan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Tak mampu kami menghitung dan tidak akan pernah mampu kami membalas semua kebaikan Tuhan bagi kami. Kedua mempelai hari ini telah menerima berkat Tuhan, menjadi pasangan suami istri, diikat oleh cinta kasih Tuhan Yesus yang kekal. Olehnya ya Roh Kudus, pimpin dan kuasailah kehidupan kedua mempelai, sehingga Ferdi dan Ista akan terus menjadi pasangan yang mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri, melalui hidup rumah tangga mereka sebagai keluarga Kristen. Engkau yang telah menjodohkan mereka, maka kami percaya sepanjang perjalanan hidup rumah tangga ini, Engkau Tuhan yang akan memimpin menjadi kepala atas rumah tangga mereka, dan karenanya jaminan berkat-Mu yang sudah diterima hari ini akan membuat kedua mempelai bersukacita dan penuh pengharapan menjalani hari-hari karunia Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka ke depan. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, sungguh nyata Engkau memberkati keluarga kami, sehingga kedua keluarga besar ini telah dipersatukan melalui pernikahan kedua anak kekasih kami. Sebab itu kami terus berdoa bagi Bapak Luther Toban bersama istri dan anak-anak, bagi Bapak Yohanes Bela bersama istri dan anak-anak, cucu, serta semua keluarga besar yang boleh dipersatukan dalam ibadah saat ini. Berkati kami ya Allah, berkati para orang tua kami yang telah dengan sangat sempurna mendidik, membimbing, membesarkan anak-anak mereka hingga boleh dewasa dan ditunjukkan dalam keputusan untuk boleh menikah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semua orang tua kami terus diberi kesehatan terbaik dalam menikmati hari-hari karunia Tuhan dalam kehidupan seterusnya. Secara khusus ya Allah, tak mampu kami menyelami kasih-Mu. Kami hanya dapat bersyukur dan bersyukur, sebab ibu kekasih mamanya Ferdi yang tadi malam masih di klinik Wawondula, oleh kuasa Tuhan Yesus hari ini telah mendampingi anak kekasih, menghantar anak kekasih masuk ke rumah-Mu, menerima berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan jamah tubuh orang tua kami dipulihkan sehingga boleh kembali mendampingi di pelaminan dalam acara resepsi sebentar. Tuhan Allah Bapa di sorga, seluruh keluarga yang telah datang memberi dukungan yang terbaik, memberi doa-doa mereka bagi kedua mempelai, baik dari luar Tewuti maupun di dalam wilayah Tewuti ini. Terima kasih ya Allah, Engkau memberkati semua keluarga dan jemaat Tuhan yang telah memberi dukungan terbaik ini. Kami doakan semua yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini, baik majelis gereja, baik sebagai prokantor, sebagai pemain organ, sebagai operator LCD, sebagai operator multimedia, prokes, semua Tuhan berkati sehingga apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memohon cuaca yang tepat hari ini ya Allah, sehingga acara resepsi sebentar sore kiranya berlangsung dengan baik dalam pertolongan dan tuntunan kuasa Tuhan.
Ketika seluruh rangkaian ibadah di sini selesai, akan dilaksanakan pencatatan sipil. Tuhan tolong boleh berlangsung dengan baik, dan sesudah itu kami akan kembali ke rumah untuk mempersiapkan diri mengikuti resepsi pernikahan sebentar. Tuhan terus jaga baik kedua mempelai, para orang tua, keluarga, bahkan jemaat serta undangan yang akan hadir dalam pesta pernikahan ini. Kami bersyukur hari ini membawa persembahan kami Tuhan, Engkau berkenan menerima, menguduskan lalu memberkatinya, sehingga persembahan ini benar-benar berguna mendukung segala bentuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami mohon ampun ya Allah sekiranya ada hal yang kami lakukan tidak sesuai kehendak-Mu. Lalu terima kami yang datang mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kedua mempelai dan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari arahkanlah seluruh hati dan hidupmu kepada Tuhan sebelum kita kembali dalam suasana sukacita yang sudah menikmati damai sejahtera Tuhan. Maka biarlah berkat-Nya mewarnai pengalaman hidup saudara masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Selamat berbahagia kepada kedua mempelai, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersaat teduh sejenak. Demikianlah ibadah pemberkatan nikah saudara kekasih Ferdi dan Ista pada siang hari ini. Ya, selanjutnya kita tetap bertahan sebentar. Kita akan mendengarkan sapaan dari BPMJ Gereja Pouk Jemaat Wowondula. Kepada yang ditunjuk kami persilahkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom. Ya, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali boleh beribadah di rumah Tuhan di tempat ini, Gereja Pouk Jemaat Wowondula. Ya, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semua, terkhususnya kedua keluarga besar, keluarga Bapak Yohanes Bela dan Bapak Luther Toban, boleh
berkumpul dipersatukan di tempat ini dalam rangka menerima pemberkatan nikah kudus kedua anak kekasih Ferdi dan Ista. Ya, kami dari BPMJ mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua anak kekasih saudara kami Ferdi dan Ista. Selamat mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Semoga Tuhan senantiasa memberkati rumah tangga saudara berdua, tetap melindungi saudara berdua dalam suka maupun duka. Selanjutnya, Tuhan tersenyum ke arah kalian berdua saat Ia mempersatukan kalian, dan saat ini Ia juga tersenyum di hari yang bahagia saat kalian mulai hidup bersama. Semoga Tuhan selalu memberkati pernikahan kalian berdua. Sekali lagi, mewakili Majelis dan BPMJ Jemaat Pokondula mengucapkan selamat berbahagia buat kedua saudara kekasih Ferdian Tomasa dan Kristabella. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian sapaan dari BPMJ. Selanjutnya kita akan segera masuk dalam pencatatan sipil. Mohon para saksi agar bersiap, dan minta tolong teman-teman majelis bisa digeser dulu mejanya, dan juga ya sambil mempersiapkan itu saya persilakan.